Karena Alkitab adalah Urim Tumim. Di zaman dulu, untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, seseorang harus datang kepada nabi atau kepada imam besar. Karena pada imam besar dia mengenakan baju efod, penutup dada itu dengan 12 batu mewakili ke-12 suku Israel. Dan jika seluruh batu itu menyala, maka dia tahu bahwa itulah kehendak Tuhan. Mereka harus datang kepada Urim Tumim. Maka Urim Tumim di zaman kita adalah Alkitab ini sendiri. Dari Kejadian sampai Wahyu, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Itulah sebabnya ketika cahaya supranatural menerpa akan Saulus sebelumnya, di perjalanan menuju ke Damsyik. Haleluya. Dan dia berkata, Tuhan, siapakah engkau? Cahaya itu bisa dilihat hanya oleh Saulus. Prajurit dan kawan-kawannya yang lain tidak bisa melihat munculnya cahaya supranatural. Itulah cahaya halu. Itulah cahaya Kristus sendiri. Itulah Kristus sendiri. Itulah Allah sendiri. Lihat apa yang dikatakan oleh Saulus. Siapakah engkau Tuhan? Karena Allah pada mulanya adalah cahaya. Amin. Dia adalah tiang api. Dia adalah cahaya itu. Dan kemudian dia mewujudkan dirinya dalam tubuh jasmani, Yesus, Immanuel. Dan sesudah kematian dan kebangkitan dan dia naik ke surga, maka dia turun kembali ke bumi di dalam rupanya yang semula, yaitu cahaya. Lidah-lidah api. Dan sekarang cahaya yang sama itu datang kepada Saulus. Jadi cahaya itu hanya datang kepada orang pilihan. Amin. Yang lain hanya mendengar bunyi, bahkan tidak melihat cahaya apapun. Allah sendiri dalam rupa cahaya. Haleluya. Namun Saulus tidak puas hanya dengan sebuah penampakan dan melihat cahaya. Dia harus mencocokkan apa yang dia lihat dengan Alkitab. Makanya dia pergi ke luar negeri. Dia pergi ke tanah Arab dan tinggal selama 3 tahun di sana. Amin. Dan dia menguji dan mencek segala sesuatu yang dia alami dengan Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Maleaki. Dan kemudian dia pulang kembali ke Yerusalem dengan sebuah konfirmasi, dengan sebuah kepastian yang diberkati, bahwa pengalaman dia adalah pengalaman yang supranatural dari Allah yang supranatural, Allahnya para nabi di Perjanjian Lama. Amin. Yang sudah menampakkan dirinya kepada dirinya Saulus dan kemudian menjadi Paulus, dan pengalaman dia itu sama dengan nas-nas kitab suci. Haleluya. Jadi bukan sekedar penglihatan. Karena Urim Tumim bukan penglihatan. Urim Tumim adalah Alkitab. Haleluya. Itulah cahaya yang sama yang juga sudah melepaskan Petrus dari dalam penjara. Amin. Membutakan para penjaga dan kemudian melepaskan gemboknya, membuka jeruji dengan tanpa ada bunyi apapun, dan Petrus dikuasai oleh cahaya supranatural Allah tersebut dan mengikut saja kemana cahaya bergerak. Amin. Dan kemudian cahaya itu pun menutup kembali jeruji tersebut, sel tersebut dengan gemboknya. Haleluya. Amen. Allah yang supranatural menampakkan dirinya kepada hambanya Petrus. Cahaya yang sama. Cahaya yang sama yang dilihat oleh Musa di semak belukar, tapi semak itu tidak terbakar. Glory. Dan dialah Allah yang menampakkan diri kepada para nabi tersebut. Tapi dia juga adalah Allah yang sama, cahaya yang sama, yang menyertai Yosua dan membelah sungai Yordan. Tapi Allah tidak menampakkan diri kepada Yosua dalam rupa cahaya, tapi Allah ada di situ. Dialah seorang yang membelah sungai Yordan. Amin. Sehingga Anda bisa melihat, sehingga Anda dan saya tidak perlu merasa bingung atau merasa tidak pasti, brother, saya nggak melihat cahaya. Jadi apakah aku seorang anak Allah, apakah aku orang pilihan atau bukan? Amin. Lihat pengalaman Yosua, Tuhan tidak menampakkan diri dalam rupa cahaya, tapi Allah ada di situ. Dan semuanya harus cocok dengan Urim Tumim. Amin. Hal yang sama dengan Brother Branham. 7 penglihatan bukan sekedar 7 penglihatan, tapi adalah juga harus cocok dengan nas-nas kitab suci. Dan ketika dia ceritakan penglihatan-penglihatan yang besar itu kepada kawan-kawannya, para pengkhotbah di masa dia, mereka mengatakan, hati-hati Branham, Billy, itu iblis itu. Dan Nabi pun tidak mengerti akan hal itu, tapi juga tidak menyanggah perkataan mereka, namun mendiamkan saja. Sampai tiba harinya, dia dituntun untuk melihat nas-nas kitab suci. Maka dia tahu bahwa semua penglihatan mimpi itu adalah Alkitab. Sesuai dengan nas-nas kitab suci. Di pelajaran apa yang Anda miliki di sini? Sebuah pelajaran untuk supaya Anda memiliki sebuah kepastian yang diberkati adalah jika hidupmu selaras dengan nas-nas kitab suci.
Anda boleh punya 1.200 khotbah Nabi. Membaca semuanya. Mengerti yang saya maksudkan? Tetapi semua pengetahuan yang Anda miliki akan apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan. Anda harus pahami, Anda harus percaya, Anda harus menerima, Anda harus mengerti, dan Anda harus melihat seluruh kehidupanmu cocok dengan nas-nas kitab suci. Karena pesan 1.200 khotbah Nabi itu adalah untuk menyingkapkan yang tersembunyi yang di dalam Alkitab. Ada amin? Jadi jika hidupmu nggak selaras dengan firman yang tertulis ini, maka Anda tidak bisa mengklaim bahwa Anda adalah seorang pilihan di akhir zaman. Haleluya. Anda paham yang saya maksud? Anda tidak bisa mengklaim karena hidupmu akan diperhadapkan kepada Urim Tumim. Dan jika Urim Tumim ini menyala, maka Anda akan bisa melihat dirimu di dalam Urim Tumim ini. Alkitab ini. Dan hidupmu akan selaras dengan semua yang tertulis di dalam nas-nas kitab suci. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sehingga kembali Anda bukan sekedar pengumpul dan pengutip dan pengkoleksi kutipan Nabi. Mengerti? Tapi Anda melihat semua kutipan Anda taati dan Anda melihat ketaatan Anda di dalam nas-nas kitab suci. Bisa nangkap? Bisa mengerti? Saya dapat mengerti. Glory. Sama seperti yang kemarin saya katakan. Kalau Anda berpakaian jubah kebenaran, Anda akan sadar dan tahu dan merasakan itu. Seperti Anda merasakan bahwa tubuhmu sedang mengenakan baju. Haleluya. Ketika Anda merasa kedinginan, Anda mengenakan jaket, Anda mengenakan jubah, maka Anda merasakan tubuhmu menjadi hangat. Mengerti yang saya maksudkan? Dan kehangatan tubuhmu, Anda tahu itu persis. Karena dalam temperatur tertentu, tubuhmu akan mengeluarkan keringat. Amin. Itu bukti bahwa Anda merasa hangat. Paham yang saya maksudkan? Dan alat pencek suhu akan membuktikan bahwa temperaturmu 36 atau lebih. Bisa mengerti? Ya, Anda tidak bisa mengatakan, tubuhku hangat loh. Tapi ketika alat temperatur mencek tubuh Anda, kok 30? Mengerti saya maksudnya? Amin. Pengklaiman pengucapan dan fakta harus diukur dengan ukuran yang standar. Dan ukuran itulah Urim Tumim. Sehingga pengklaimanmu cocok dengan Urim Tumim. Amin. Anda menginginkan untuk masuk dalam pengangkatan, Anda menginginkan untuk bertemu dengan Yesus, maka Anda harus rajin beribadah. Ya kan? Tapi kalau Anda mengklaim bahwa saya adalah mempelai wanita, tapi ibadahmu bolong-bolong, sedangkan Alkitab mengatakan, giatlah menjelang Tuhan datang. Ketika pintu gereja masih boleh dibuka. Renungkan hal itu. Sehingga aminmu, pengklaimanmu cocok dengan Urim Tumim. Tapi kalau ibadahmu bolong-bolong, pengklaimanmu hanyalah angin yang lewat. Karena ketika Anda cocokkan dengan Urim Tumim, nggak nyala Urim Tumim. Renungkan hal itu. Itu baru satu sisi, belum lagi yang lain. Amin. Karena di zaman ini adalah zamannya pengklaiman penebusan. Ya jangan heran kalau orang-orang suka mengklaim dirinya. Mengklaim sana, mengklaim sini. Ya, sama seperti negara tetangga itu. Mengklaim semua budaya ini milikku. Semua miliknya. Betul kan? Ini zamannya pengklaiman sama seperti Amerika. Ini milikku. Ini zamannya orang mudah mengklaim tapi tidak ada pembuktian sama sekali. Amin. Terpuji nama Tuhan. Jadi Urim Tumim ini harus menyala jika Anda mengklaim dirimu bahwa Anda adalah orang pilihan, bagian dari mempelai wanita. Ini saatnya untuk serius. Ini bukan saatnya bahkan untuk tersenyum. Karena seringkali kadang-kadang kalau Anda merasa bersalah, Anda tersenyum bahkan terlihat giginya. Aneh. Bagi saya itu aneh. Udah salah senyum. Nah, di mana kesungguhanmu? Seharusnya ketika Anda mendengar pengkoreksian bahwa Anda salah, Anda langsung terdiam. Dan merenungkan, Tuhan, masihkah ada kasih karunia bagiku? Engkau tahu pergumulanku Tuhan. Engkau tahu kelemahanku Tuhan. Engkau tahu tantangan yang kuhadapi Tuhan. Dan lain sebagainya. Orang yang tersenyum dan tertawa kelihatan giginya ketika dikoreksi adalah orang dunia. Anda sering melihat itu. Ketika disindir, iya, kau juga, kesamanya kita. Tidak Kristen. Kristen sejati tidak akan seperti itu. Renungkan itu. Ekspresi gestur tubuh memperlihatkan dari mana Anda berasal.